Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, sekarang kita bicara soal pernikahan. Dalam pernikahan itu, di dalam hukum fikih, laki-laki itu sebetulnya tidak perlu meminta seperti perempuan begitu ya, karena harus ada yang menikahkan, harus ada walinya. Nah, sebetulnya bagaimana hukumnya, Iya, Kiai? Apakah memang ada kewajiban iya, bagi laki-laki itu meminta restu dari orang iya, tua di saat mau melangsungkan iya. pernikahan? Ini yang harus dibedakan nih Mbak Eva, Hmm, antara seorang anak laki-laki perwalian kepada bapak dengan restunya bapak. Ini beda. Anak laki-laki kalau nikah, ya dia tidak butuh wali. betul. Karena tidak dipersyaratkan. Tetapi dia butuh namanya restu orang tua. Ridho, Hmm, izin. Itu nggak boleh kemudian ada perasaan, saya kan ketiga nikah nggak butuh sama bapak. Memang bapak kan tidak berperan apapun. Bapak saya ketiga pernikahan, itu dari aspek legal formalnya tidak berpengaruh apapun. Beda dengan bapaknya istri saya. betul. Karena dia akan menentukan ketiga akad kan. Mm-mm. Tetapi agama itu tidak sesederhana yang dibaca oleh orang. Begitu nggak dipersyaratkan adanya wali, ya saya kan nggak butuh izin bapak, nikah dia. Nikah. Bahkan kadang-kadang sudah bawa anak baru pulang, bapaknya kaget gitu loh. Kamu sudah nikah, itu keluar dari akhlak. Hmm. Yang benar adalah ridho orang tua itu adalah kunci kebahagiaan. Oleh karena itu agama itu tidak pernah menafikan budaya, adat, ya kepantasan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan manusia secara umum untuk keberlangsungan keluarga, keberlangsungan pernikahan. Mm-mm. Apa contohnya? Misalnya, kalau kita ngaji fikih pernikahan, di dalam bab nikah itu ada namanya kafaah. Kafaah itu keserasian dan kesetaraan. Hmm. Orang sering bilang gini, Mbak Mm-mm. Eva, agama Islam itu tidak ada kasta, tidak membeda-bedakan manusia. Yang paling terhormat itu diukur dengan takwanya. Dia Iya. lupa. Ayat tadi, inna akromakum indallah. Buat Allah itu manusia itu nggak ada mereknya. Yang dilihat hatinya, perbuatannya kan. Tapi buat manusia dilihatlah. Oleh Hmm. karena itu agama itu menaruh nih Mbak Eva, bahwa untuk keberlangsungan rumah tangga itu ada faktor-faktor yang manusiawi kan. Di Mm-mm. antaranya kafaah, kesetaraan. Ini Oke. kan biasanya restu orang tua itu dia keluar karena tidak setara. Oke. Ya kan ini anak presiden, Hmm. yang ini bukan Bukan anak anak presiden. pejabat atau Hmm. sekelas menteri, ya kan Hmm. begitu kan. Ini anak orang kaya, ini bukan kaya. Itu boleh loh dalam agama. Itu boleh ya, Kiai Boleh, ya? itu Hmm. diterapkan kesetaraan itu. Hmm. Jadi seorang bapak itu boleh mengatakan, nak saya nggak ridho loh, kamu nggak setara dengan itu. Tetapi di sisi yang lain, kafaah kesetaraan ini itu oleh agama dijadikan bukan haknya orang tua, tapi haknya anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan Oh. itu misalnya sekolahnya tinggi, tahu-tahu Hmm. dilamar nih sama Mm-mm. laki-laki yang tingkat pendidikannya nggak sama. Kalau perempuannya ridho, dia melepaskan haknya, boleh dia nikah. Oke. Tapi kalau dia nggak mau, nggak boleh dipaksa. Kenapa demikian? Karena yang namanya kafaah itu akan menjamin kan kelestarian rumah tangga. Bisa Mm-mm. kita bayangin nih, kalau misalnya nih Mbak Eva, nggak usah jauh-jauh lah. Antar mertua nih, antar besan nih beda pilihan di pilpres. Ya, beda pilihan di pileg misalnya. Sebentar lagi kita sudah mau Itu pemilu akan soalnya. terjadi kadang-kadang. Beda cara pandang terhadap Heeh. dunia misalnya. Apa yang terjadi Mbak Eva? Di rumah tangga kita nggak akan dapat keharmonisan kan. Iya. Nanti begitu kumpul nih, suami, istri, sama mertuanya. Mertua pasti ngomong sama istrinya nih, bapakmu tuh gimana sih? Kok yang itu didukung? Nyaman nggak? Iya. Nggak nyaman. Bisa Hmm. jadi, boleh jadi, atas nama cinta, si suami dengan si istri itu bisa menikah. Tapi belum tentu bisa menjaga keharmonisan. Misalnya nih Mbak Eva, ini tidak dalam kondisi yang kaya. Ini rumahnya di apartemen yang bagus, ini di pinggir sungai. Mm-mm. Mungkin atas nama cinta bisa dilakukan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin istri yang biasa rumahnya bagus, diajak ke rumahnya laki-laki, malas-malesan dia. Iya. Maka pasti suami akan ngomong, kamu nggak mau kan ke rumah saya? Karena begini dan begitu. Mm-mm. Nah ini kan nggak akan bisa menjaga kedamaian, sakinah, mawaddah, Warohmah. warohmah. Dan kalau itu yang terjadi, apalagi terkait dengan orang tua. Kalau dia datang, orang tuanya merengut terus, lama-lama, kan dia nggak mau diajak. Ayo dong main ke rumah aku. Enggak, ah,
saya sampai di sana, ibumu tuh kalau ngelihat saya, bapakmu kayak gini. Ayo sabar dulu. Kalau bisa sabar. Kalau setelah 2 tahun, 3 tahun seperti itu saja. Iya. Kan dia kan bilang, mas sudahlah. Kalau kamu maksa kayak gitu aku nggak mau dah. Kamu bilang saya nggak taat, cerai. Itu yang dihindari oleh agama. Iya. Maka restu orang tua itu kunci. Hmm. Jangan terbuai hanya sekedar dengan cinta hari ini. Dan tetap harus diingat ridhonya Allah itu berkaitan dengan ridho orang tua. Usahakan bicara dengan orang tua. Kecuali Mbak Eva, kalau boleh jadi pilihan orang tua itu dikatakan salah. Salah dari kacamata banyak orang yang di luar dari kepentingan nafsu kita. Iya. Misalnya saya dijodohkan dengan orang yang boleh jadi ya pengetahuan agamanya, akhlaknya, mungkin dinikahkan karena kepentingan kepentingan, bisnis, iya. karena kepentingan apapun. Saya ketika menolak itu dan tidak menyetujui restu orang tua saya, itu boleh jadi saya dibenarkan oleh agama. Karena Oke. kita taat kepada orang tua tapi dibatasi. Taat kita kepada orang tua tidak boleh ketaatan itu melahirkan maksiat kepada Allah kan. Mhm. Tapi di luar itu, usahakanlah pernikahan itu dibangun dengan ridho orang tua. Dan kalau anak itu punya seni dalam meraih hati orang tuanya, itu rata-rata restu akan turun. Tapi kalau anak itu menantang orang tuanya, hanya mengedepankan cinta, 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 itu seringkali kok kadang-kadang hanya berakhir dengan air mata. Ridho orang tua tidak didapatkan, di rumah juga tidak mendapatkan keharmonisan. Oke, karena ridho orang tua itu Ridho adalah orang tua ridho itu adalah ridho Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kiai, sebelum kita break nih, mungkin kita bahas lagi nih soal hubungan orang tua dan anak, tapi ini soal hubungan ibu dengan anak yang baru lahir. Ah, Nah, sebetulnya dalam Islam itu diperintahkan ibu-ibu untuk menyusui bayinya iya, yang baru lahir. iya. Tapi kemudian ada fenomena belakangan ini yang kemudian ibu-ibu tidak ingin menyusui Iya. anaknya dengan alasan akan merubah bentuk tubuhnya. Nah, itu bagaimana tuh, Nah, Kiai? kalau itu sebenarnya di luar konteks dari agama. Kenapa demikian, Mbak Eva? Ketika Allah berfirman misalnya wal walidatu yurdi'na auladahunna, itu diperintahkan untuk menyusui haulaini kamilaini. Ini yang sempurna 2 tahun. Ini kan pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki sehebat apapun. Bangun malam, penuh kesabaran. Nah, ini sebetulnya kalau bicara ya tentang bentuk tubuh, mohon maaf ya. Ya saya juga punya istri. Dan banyak juga istri orang lain yang menyusui. Banyak saya lihat ada perempuan yang istrinya anaknya 4, 5 dan bentuk tubuhnya itu masih bisa diterima sebagai bagian perempuan yang cantik dan sempurna. Tetapi kalau kemudian mengatakan saya nggak mau menyusui anak saya karena saya dirugikan secara fisik, ya saya tidak bisa berkata apa-apa karena boleh jadi persepsinya udah beda kan. Iya. Ada yang mengatakan bahwa ketika bentuk fisik itu kan sementara. Toh setelah nanti periode menyusui selesai itu bisa diatasi. Betul. Apalagi di zaman sekarang Zaman ini. sekarang ya. Tapi jangan lupa Anda akan kehilangan ikatan batin dengan anak gitu ya. Dengan anak itu adalah ikatan yang dibangun dari kedekatan seorang ibu merengkuh anaknya dan memberikan dia ASI. Jadi Baik. kalau kaitannya dengan itu, saya tidak mengatakan itu boleh ya, tapi saya lebih mengatakan Anda tidak menjaga amanah dari Allah kepada anak-anak Anda. Baik, ya kita masih akan bahas soal hubungan orang tua dan anak sesaat lagi. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.